Ada suatu hari di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Cok Li. Seperti anak laki-laki modern lainnya, Cok Li menghadapi tantangan dan gangguan era digital. Ia menemukan dirinya terjebak dalam cengkaman kebiasaan yang mengganggu pikiran dan jiwanya, yaitu kebiasaan masturbasi yang berlebihan. Jauh di lubuk hatinya, Cok Li tahu bahwa kebiasaan ini sama sekali tidak baik dan bertentangan dengan norma dan agama. Dia merindukan kedamaian dalam jiwanya dan ingin mendapatkan kebebasan dari kebiasaan buruk ini. Suatu hari, Cok Li memutuskan untuk berjalan ke desa. Perjalanan itu membawanya ke sebuah taman yang tenang. Di sana, ia melangkah masuk sambil berjalan-jalan. Dari kejauhan, Cok Li memperhatikan seorang tetua terlihat sangat bijaksana. Tetua itu dikenal sebagai Pak Santo. Pak Santo sedang duduk di bawah sebuah pohon besar yang rindang. Pak Santo sangat menarik perhatian Cok Li, dan akhirnya Cok Li pun memutuskan untuk meminta bimbingan darinya. "Salam hormat Pak Santo," ucap Cok Li. Lalu ia melanjutkan perkataannya. "Saya sedang berjuang melawan kebiasaan yang merusak pikiran dan energi saya. Saya ingin berhenti dari kebiasaan buruk saya. Saya kerap kali melakukan masturbasi. Saya ingin berhenti dari kebiasaan ini, tapi saya merasa sangat kesulitan." Pak Santo tersenyum hangat sambil memberikan isyarat agar Cok Li duduk di sampingnya. "Wahai anak muda," kata Pak Santo, "jalan untuk mengatasi kebiasaan buruk tidak terletak pada orang lain, melainkan terletak di dalam dirimu sendiri. Kamu harus menaklukkan tantangan ini sendiri." Pak Santo menceritakan sebuah kisah yang menarik. Di sebuah desa yang tidak jauh dari sini, ada seseorang pemuda yang juga berusaha meninggalkan kebiasaan buruk. Ia terbiasa menggigit lidi dimanapun dan kapanpun ia berada. Hal ini tentu terlihat tidak sopan dan bukan hal baik. Namun semakin keras ia meninggalkan kebiasaan buruknya, malahan kebiasaan itu semakin melekat di pikirannya. Hingga suatu hari ia diajak orang tuanya untuk bermain ke rumah pamannya yang terletak di lereng sebuah gunung. Pamannya memiliki seorang anak yang seusia dengan dirinya, yang berarti dia adalah sepupunya. Hari demi hari, pemuda ini harus menemani sepupunya kemanapun dan melakukan berbagai aktivitas. Setiap hari selalu ada kegiatan dan kesibukan yang menyenangkan yang mereka lakukan, seperti memancing hingga bermain di sawah. Tak terasa 1 minggu berlalu, dan pemuda ini merasa ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Ternyata ia sudah tidak lagi menggigit lidi kemana-mana. Dan meskipun ia mengingatnya, sekarang ia sudah tidak ada hasrat lagi untuk melakukannya. Pak Santo menutup ceritanya. Cok Li yang masih mencerna makna dari cerita itu hanya terdiam hingga Pak Santo memberikan nasihatnya. "Cok Li, apakah kamu sudah mengerti sekarang?" tanya Pak Santo. "Sebagaimana kisah pemuda itu, semakin kamu berusaha untuk meninggalkan hal buruk,
semakin pula kamu akan memikirkannya. Dan hal itu akan semakin melekat dalam pikiranmu. Untuk meninggalkannya, cobalah kamu menyibukkan dirimu dalam banyak kegiatan, seperti melakukan hobimu atau melakukan hal-hal bermanfaat lainnya. Dengan begitu, kamu tidak akan lagi memiliki waktu untuk memikirkan masturbasi. Dan ingatlah ini, untuk meninggalkan apapun kebiasaan buruk, kita perlu memiliki kesadaran diri dan disiplin. Cokli tertegun mendengarkan nasihat dari Pak Santo dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Santo. Akhirnya Cokli pun meninggalkan tempat itu dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Santo. Cokli pergi dengan perasaan yang lebih baik. Dan sejak hari itu, Cokli mulai melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mengisi harinya. Kini ia menjadi lebih fokus dan disiplin daripada memikirkan kebiasaan coli atau masturbasi yang mengusik pikirannya. Cerita ini mengajarkan kita semua bahwa meninggalkan kebiasaan buruk bukan hanya penting dari segi norma dan agama, tetapi juga untuk kesejahteraan fisik dan pikiran kita. Selain itu, menyibukkan diri dengan hal-hal positif juga sangat efektif untuk melupakan hal-hal negatif. Setelah terbiasa, hasrat untuk mengulanginya pun akan menghilang. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah kali ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan nantikan video-video inspiratif berikutnya.